Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 ingin menjelaskan tentang hasil dari diskusi kami, yaitu dengan judul hubungan dislokasi otak terhadap gangguan amnesia. Nah, dislokasi itu apa? Dislokasi otak adalah kondisi di mana otak mengalami pergeseran dari posisi normal akibat trauma atau cedera yang dapat terjadi karena suatu benturan yang keras. Nah, terus ada amnesia. Amnesia itu apa? Merupakan sejenis penyakit yang mengganggu sistem ingatan manusia yang terjadi akibat dari kecederaan yang dialami otak. Nah, permasalahan ini kami mengambil masalah ini untuk mengetahui bagaimana hubungan antara dislokasi otak tersebut dengan gangguan amnesia itu sendiri. Selanjutnya yaitu penjelasan yang akan pendahuluan yang akan dijelaskan oleh Aina. Cedera otak traumatis (TBI) adalah masalah kesehatan masyarakat global yang mempengaruhi jutaan orang setiap tahunnya. Di antara berbagai gejala sisa cedera otak traumatis, amnesia pasca trauma atau PTA merupakan indikator penting adanya gangguan kognitif dan disfungsi otak kognitif. PTA ditandai dengan periode hilangnya ingatan dan kebingungan setelah peristiwa traumatis. Seringkali membatasi kemampuan individu untuk membentuk ingatan baru. Dislokasi otak pada cedera otak traumatis mencakup berbagai gangguan mekanis pada otak, mulai dari gegar otak ringan hingga cedera parah dengan kerusakan struktural. Salah satu akibat serius dari cedera otak traumatis adalah dislokasi otak, yaitu pergeseran otak ke dalam rongga tengkorak. Perubahan ini dapat menyebabkan kompresi struktur syaraf, kerusakan pembuluh darah, dan perubahan aliran darah otak, sehingga berkontribusi terhadap kompleksitas patologi TBI. Beberapa penelitian telah menyoroti hubungan antara dislokasi otak dan post-trauma amnesia atau PTA. Mekanisme dislokasi otak mempengaruhi hasil kognitif yang terus menjadi area penelitian aktif, khususnya dalam konteks PTA. Amnesia pasca trauma sebagai konsekuensi kognitif. PTA sering terjadi segera setelah cedera otak traumatis dan ditandai dengan ketidakmampuan untuk menyandikan dan menyimpan informasi baru. Durasi dan tingkat keparahan PTA dianggap sebagai prediktor penting gangguan kognitif dalam jangka panjang. Selanjutnya yaitu ada pembahasan yang akan dijelaskan oleh Geiza, Salsa, dan Kumala. Pengertian dislokasi otak atau cedera otak. Dislokasi otak atau cedera otak adalah suatu kondisi medis yang terjadi ketika otak bergeser dari posisinya yang normal di dalam tengkorak. Hal ini dapat terjadi akibat trauma kepala yang parah seperti kecelakaan mobil, jatuh dari ketinggian, atau benturan keras lainnya. Dislokasi otak dapat menyebabkan kerusakan serius pada jaringan otak dan berpotensi mengancam nyawa. Saat terjadi dislokasi otak dapat mengalami penekanan atau kompresi yang dapat merusak struktur otak dan menyebabkan berbagai gejala, termasuk kehilangan kesadaran, gangguan pernapasan, gangguan fungsi motorik, dan gangguan neurologis lainnya. Berdasarkan data World Health Organization atau WHO, sekitar 1,2 juta orang mengalami cedera kepala yang disebabkan oleh kecelakaan lalu lintas, yang mengakibatkan kematian setiap tahunnya. Sedangkan jutaan lainnya mengalami kecacatan ataupun luka. Secara global, kejadian cedera otak traumatis meningkat tajam terutama akibat meningkatnya penggunaan kendaraan bermotor. Kemudian, klasifikasi dislokasi otak. Dalam penilaian cedera otak dapat dihitung menggunakan GCS atau Glaucoma Scale. GCS adalah sistem penilaian yang digunakan untuk mengukur tingkat kesadaran pada pasien dengan cedera otak atau kondisi medis lainnya. Skala ini mengukur respons pasien terhadap rangsangan visual, verbal, dan motorik, memberikan nilai pada rentang 3 hingga 15, di mana nilai yang lebih tinggi menunjukkan tingkat kesadaran yang lebih baik. Penilaian GCS dapat dikategorikan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, cedera otak ringan atau COR. Cedera otak ringan adalah cedera otak karena tekanan atau terkena benda tumpul. Cedera otak ringan ini adalah cedera otak yang tertutup yang ditandai dengan hilangnya kesadaran sementara. GCS cedera otak ringan adalah 15 atau sadar penuh dan tidak kehilangan kesadaran.
hanya saja mengeluh pusing dan nyeri pada kepala. Pada suatu penelitian, kadar laktat rata-rata pada penderita cedera otak ringan adalah 1,59 mmol per liternya. Yang kedua, cedera otak sedang atau COS. Cedera otak sedang adalah dengan CGS 9-13. Pasien mungkin bingung atau somnolen, namun tetap mampu untuk mengikuti perintah sederhana. Pada suatu penelitian cedera otak sedang mencatat bahwa kadar asam laktat rata-rata 3,15 mmol per liternya. Kemudian yang terakhir adalah cedera otak berat. Cedera otak berat adalah dengan GCS 13-15. Hampir 100% cedera otak berat dan 66% cedera otak sedang menyebabkan cacat yang permanen. Pada cedera otak berat terjadi otak primer yang seringkali disertai cedera otak sekunder apabila proses patofisiologi sekunder yang menyertai tidak segera dicegah dan dihentikan. Penelitian pada penderita cedera otak secara klinis dan eksperimental menunjukkan bahwa pada cedera otak berat dapat disertai dengan peningkatan titer asam laktat dalam jaringan otak dan cairan cerebrospinalis atau CSS. Ini mencerminkan kondisi asidosis otak. Pada suatu penelitian, penderitaan cedera otak berat menunjukkan kadar rata-rata asam laktat 3,25 mmol per liternya. Pengertian amnesia. Amnesia merupakan sejenis penyakit yang mengganggu sistem ingatan manusia yang terjadi akibat dari kecederaan yang dialami otak. Kecederaan tersebut disebabkan oleh benturan atau hentakan di kepala, infeksi pada otak, stroke, ataupun pembedahan otak. Amnesia juga merupakan kehilangan ingatan yang parah akibat kerusakan pada bagian-bagian penting dari otak yang berfungsi untuk penyimpanan memori, pengolahan, atau kemampuan mengingat. Oleh karena itu, orang-orang dengan hilang ingatan mempunyai kesulitan dalam mempelajari informasi baru dan mengalami kesulitan dalam menggali informasi yang baru saja dipelajari atau yang dulu diketahui. Orang-orang yang mengalami kondisi ini biasanya tetap sadar akan siapa dirinya. Bahkan terkadang mereka memahami bahwa mereka mengalami gangguan dalam kemampuan mengingatnya. Selanjutnya, jenis penyakit amnesia. Terdapat dua jenis penyakit amnesia yang utama, yaitu organik amnesia dan psikogenik amnesia. Organik amnesia disebabkan karena kerusakan fisik yang akhirnya dapat mencederakan otak. Sedangkan psikogenik amnesia melibatkan aspek psikologis seperti lupa akan identitas diri yang diikuti dengan trauma yang berat. Namun begitu, pengidap psikogenik amnesia tidak separah pengidap organik amnesia karena pengidap organik amnesia beresiko tidak dapat pulih seperti sedia kala. Sumber lain juga mengatakan terdapat beberapa jenis amnesia, seperti yang pertama, amnesia retrograde adalah ketika tidak dapat mengingat kenangan masa lalu. Yang kedua ada amnesia anterograde, ketika tidak dapat membentuk ingatan baru, namun masih dapat mengingat hal-hal sebelum mengalami amnesia. Yang ketiga, amnesia pasca trauma, ketika setelah mengalami cedera dan dapat melibatkan berbagai bentuk amnesia. Yang keempat, amnesia global sementara, kondisi jangka pendek yang hampir berlangsung kurang dari 24 jam, dan melibatkan amnesia anterograde dan retrograde. Yang kelima ada amnesia infantil, amnesia yang terjadi sejak masih bayi atau mengingat hal-hal sejak bayi yang jarang terjadi. Yang keenam ada amnesia disosiatif yang terjadi karena penyebab yang berhubungan dengan kesehatan mental seperti peristiwa traumatis, pelecehan, dan sumber tekanan psikologis parah lainnya. Yang ketujuh ada amnesia akibat obat-obatan, terjadi ketika mengonsumsi obat-obatan tertentu dan biasanya bersifat sementara. Selanjutnya, gejala amnesia. Gejala utama amnesia adalah kehilangan ingatan atau ketidakmampuan membentuk ingatan baru. Orang yang menderita amnesia juga akan mengalami hal sebagai berikut. Yang pertama, kesulitan mengingat fakta, peristiwa, tempat, atau detail yang spesifik, gangguan kemampuan untuk mempelajari informasi baru, mengalami kebingungan, dan ketidakmampuan untuk mengenali lokasi atau wajah, di mana otak Anda secara tidak sadar menciptakan ingatan palsu untuk mengisi kesenjangan memori. Selanjutnya ada penyebab amnesia. Amnesia disebabkan oleh kerusakan pada bagian sistem limbik yang ada di otak. Sistem limbik merupakan bagian yang berperan dalam mengatur ingatan dan emosi seseorang. Struktur ini termasuk talamus yang terletak di otak dan formasi hipokampus yang terletak di pusat lobus temporal otak. Amnesia juga bisa terjadi karena berbagai alasan. Penyebabnya dibagi menjadi dua kategori, yaitu yang pertama ada penyebab neurologi. Penyebab amnesia neurologi semuanya melibatkan kerusakan otak atau gangguan aktivitas otak.
Kemungkinan penyebabnya sebagai berikut, yaitu keracunan alkohol, tumor otak, hipoksia cerebral atau kerusakan otak akibat kekurangan oksigen, obat-obatan, terutama obat penenang atau obat anestesi, cedera otak, stroke, dan lain-lain. Yang kedua ada penyebab psikologis. Hilangnya ingatan juga bisa terjadi karena masalah kesehatan mental. Contohnya, gangguan disosiatif, khususnya amnesia disosiatif dan gangguan stres pasca trauma. Kasus seperti ini biasanya melibatkan peristiwa traumatis dan tekanan mental atau emosional yang parah. Para ahli menduga bahwa itu adalah cara otak untuk mencoba membatasi atau melindungi dari bahaya psikologis. Yang terakhir ada pengobatan amnesia. Pengobatan amnesia bertujuan untuk memperbaiki gangguan daya ingat dan menangani penyebab yang mendasari amnesia. Metode yang dapat dilakukan dalam pengobatan yaitu obat-obatan, terapi okupasi, dan penggunaan alat bantu. Akan tetapi, amnesia pasca trauma atau disosiatif tidak dapat disembuhkan secara langsung, namun terdapat banyak pendekatan pengobatan yang bisa membantu. Salah satu langkah pertama ialah menghilangkan atau menghentikan apapun yang menyebabkan atau berkontribusi terhadap trauma. Tidak ada obat khusus yang dapat mengobati amnesia disosiatif, namun banyak obat yang dapat mengatasi kondisi terkait seperti kecemasan atau depresi. Terapi kesehatan mental dapat membantu mengatasi perasaan tersebut dan mengelolanya dengan cara yang sehat dan aman. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa menonton video atau cuplikan dari video tersebut tentang terjadinya amnesia. Kita semua tidak lebih dari kumpulan ingatan. Setiap pengalaman yang kita lalui, pahit ataupun manis, membentuk dirimu yang sekarang ini. Lalu, apa yang terjadi jika ingatan-ingatan tersebut hilang? Apa yang tersisa? Pastinya kalian tidak asing dengan konsep kehilangan ingatan atau amnesia. Amnesia, saking seringnya digunakan dalam cerita fiksi, Wikipedia memiliki daftar film-film tentang amnesia sepanjang 200 halaman. Namun, fiksi seringkali jauh dari kenyataan. Dengan demikian, bagaimana tampak amnesia sebenarnya? Apakah ada lebih dari satu macam amnesia? Dan tentunya, apakah orang yang menderita amnesia dapat mengembalikan ingatannya? Untuk menjawab semua pertanyaan tersebut, mari kita simak dalam video ini. Kita mulai video ini dengan suatu cerita. Bukan cerita fiksi, melainkan kisah nyata tentang salah satu kasus amnesia paling terkenal di dunia, yaitu tentang Henry Gustav Molaison. Ketika masih kecil, Henry mengalami cedera ketika bersepeda yang menyebabkan dirinya menderita epilepsi. Epilepsi tersebut terus menghantuinya hingga dia dewasa dan membuatnya tidak bisa menjalani hidup normal. Maka, ketika Henry berumur 27 tahun, dia memutuskan untuk menjalani suatu operasi beresiko tinggi guna menghilangkan penyakitnya. Operasi ini memotong dan mengambil sebagian besar dari hipokampus dan amigdalanya, karena dipercaya epilepsi yang diderita Henry berasal dari bagian otak tersebut. Prosedur ini berhasil menghilangkan epilepsinya. Namun, kemampuannya untuk menyimpan dan mengingat pengalaman baru juga ikut hilang. Semenjak kejadian itu, setiap hari bagi Henry terasa seperti dia baru saja bangun dari meja operasi. Henry Molaison kemudian menjalani sisa hidupnya terjebak secara permanen di masa kini. Kasus Henry merupakan tipe amnesia yang paling umum, yaitu anterograde amnesia, kondisi di mana ingatan-ingatan lampau masih ada, namun tidak bisa menyimpan ingatan-ingatan baru. Kasus Henry diteliti selama bertahun-tahun, dan yang ditemukan oleh penelitinya adalah bahwa kemampuan untuk mengingatnya tidak sepenuhnya hilang. Untuk lebih mudah dimengerti, kita harus lihat dua tipe ingatan jangka panjang, yaitu ingatan eksplisit dan implisit. Ingatan eksplisit merupakan ingatan, pengalaman, dan fakta-fakta yang kita simpan secara sadar. Contohnya seperti ibu kota Indonesia atau ulang tahun ibumu. Sementara itu, ingatan implisit adalah ingatan-ingatan
yang disimpan secara tidak sadar, yang termasuk keterampilan umum seperti memakai baju, cara makan, mengemudi mobil, dan lainnya. Yang terjadi pada penderita anterograde amnesia adalah hilangnya kemampuan menyimpan ingatan eksplisit. Namun, kemampuan menyimpan ingatan implisit tetap ada, walaupun terbatas. Hal ini dapat kita lihat pada beberapa pasien amnesia yang tetap bisa bermain instrumen musik meskipun kehilangan ingatannya. Umumnya, terdapat 4 penyebab anterograde amnesia, yaitu cedera otak, obat-obatan tertentu, kejadian traumatis yang menyebabkan PTSD, dan gangguan emosional. Selain anterograde amnesia, terdapat pula retrograde amnesia, yaitu kehilangan ingatan-ingatan dari sebelum amnesia timbul. Tingkat keparahan, rentang waktu, serta tipe ingatan yang terpengaruh dari amnesia ini bervariasi. Beberapa orang dapat kehilangan ingatan atas suatu kejadian tertentu saja, sementara beberapa orang melupakan identitas diri mereka sendiri sepenuhnya. Amnesia yang disebabkan oleh cedera otak umumnya bersifat permanen. Ambil contoh si Henry, yang harus menjalani sisa hidupnya setelah operasi dengan bantuan orang tua, kerabat, dan para perawat. Setiap hari, bahkan setiap jam baginya, terasa seperti hanyalah beberapa detik setelah menjalani operasi. Dan walaupun dia didampingi seorang peneliti yang sama selama berpuluh-puluh tahun, setiap hari bagi dia terasa seperti pertama kali bertemu. Meskipun demikian, Henry beserta otaknya berkontribusi sangat besar terhadap sains dan terhadap banyak hal yang kini kita ketahui mengenai otak. Henry meninggal tanpa mengingat apapun yang terjadi sejak amnesianya timbul. Namun, dirinya sendiri telah menjadi abadi dan membuktikan bahwa kita bisa menjadi lebih dari hanya sekumpulan ingatan. Sekian untuk video kali ini. Amnesia tentunya sesuatu yang tragis, tetapi kita semua pasti memiliki ingatan yang ingin kita lupakan. Bagi kalian, apa ingatan itu? Tulis jawaban kalian di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ke Neuron, supaya kalian tidak ketinggalan video-video baru kami. Jika ada topik yang kalian ingin kami bahas, kalian bisa tulis itu juga di kolom komentar. Semua link untuk sumber yang kami gunakan dalam video ini dapat kalian lihat di kolom deskripsi. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya. Lah, itu tadi presentasi dari kami. Dari presentasi itu dapat diambil kesimpulan bahwa dislokasi otak atau bergesernya otak akibat cedera parah dapat menyebabkan amnesia, baik ringan hingga berat, sehingga pasien bisa kehilangan sebagian bahkan seluruh memorinya. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah, kami mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.